ada doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas. Gimana kabarnya? Baik. Nah, ini semuanya masuk? Ya. Oh ini udah masuk ya? Oh ini ya? Ya. Kenapa tak? Gak tahu. Saya tadi minta Sakit. katanya Iya, kita harus menjaga kesehatan karena ini kan musim-musimnya hujan ya. Jadi harus menjaga kesehatannya. Tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 1, tempo 3. Nah, semoga semakin semangat ya. Dan nggak ngantuk, itu hanya selingan biar kita tidak mengantuk. Oke, untuk pembelajaran hari ini adalah tentang kita masuk ke bab 2, yakni iman kepada Allah. Sebelumnya kita pernah enggak belajar ini tentang rukun iman maksudnya? Pernah? Pernah. Gimana? Kelas 7 belajar tentang apa lagi? Berapa ada rukun iman? Ada. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. yang ketiga Iman kepada kitab Allah. yang keempat Iman kepada Rasul. yang kelima Iman kepada hari kiamat. yang keenam. Iman kepada qadar dan qadar. Masih hafal ya? Hafal. Hafal coba. Ada berapa rukun iman? Nah, Yang satu. iman kepada Allah. Uji. Yang kedua iman kepada malaikat. Erika yang ketiga. Iman kepada kitab Allah. Yuyun. Yang keempat Iman kepada Rasul. pada Rasul. Yang kelima Iman kepada hari kiamat. Iman kepada Kalau di SMP kita lebih mendalam lagi. Kalau kita punya kitab sekarang yang berlaku sekarang ini yang kita baca setiap hari, kitab apa? Al-Quran. Nah, itu bagaimana cara mengamalkannya kalau kita punya kitab Al-Quran itu lebih mendalam ya. Jadi itu untuk pembelajaran tingkat SMP. Terus, jadi untuk pembelajaran hari ini yang tujuan pembelajarannya yang akan kita capai adalah yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian rukun iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertiannya rukun iman kepada kitab itu apa toh? Terus yang kedua adalah mengidentifikasi perbedaan dari masing-masing kitab-kitab Allah. Identifikasi perbedaannya dari kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran itu apa saja yang membedakan. Di pembelajarannya nanti membuat kelompok seperti biasa. Iman itu artinya apa? Percaya. Berarti kalau iman kepada kitab Allah artinya percaya bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul. Nah, itu arti dari rukun iman kepada kitab Allah. Nah, terus ini sebenarnya masalah. Mengapa Allah menurunkan berbagai kitab dan apa perbedaan di antara kitab-kitab itu? Kira-kira ada yang tahu mengapa? Kenapa kok setiap rasul itu kitabnya berbeda? Ada yang tahu? Nah, kita pecahkan secara bersama-sama dengan diskusi kelompok. Sekarang silakan membuat kelompok. Kemarin sudah sebelum kelompokan, silakan sekarang membuat kelompok. Ya, ayo cepat. Ini buat punya lembar kerja, ya. Nanti silakan dibaca petunjuknya. Di sini ada petunjuknya. Sebelumnya silakan kalian mencari informasi dari yang Buana share di grup. Di grup kan sudah Buana share terkait materi-materi, ya. Silakan kalian cari di situ atau boleh dicari di yang lainnya, misalnya dari e-book, misalnya dari Google, dari YouTube. Silakan dicari di situ, ya. Nih, silakan nanti dikerjakan secara bersama-sama.
ya. Mulai ada yang video, ada yang poster, infografis, silakan dipelajari. Kemudian nanti dicari perbedaan dari masing-masing kitab-kitab Allah. Kalian mau membuat produk, nanti dibentuk produk ya. Jadi produknya mau bentuk poster boleh, mau bentuk video boleh, mau bentuk presentasi boleh. Pokoknya saya nanya kalian barang menerima apapun produk dari kalian ya. Paham ya? Nanti setelah itu dipresentasikan ya. Jangan lupa carinya tidak hanya dari satu sumber tok ya, dari berbagai sumber. Boleh yang dari internet boleh, atau yang dari Buana Share materinya juga boleh. Pengertian iman kepada kita Allah ya. Terus yang kedua tadi apa tadi? Perbedaan antara masing-masing dari kitab-kitab Allah. Ada 4 perbedaannya itu. Bentuk apa begini dipakai apa? Capcut. Sudah bisa ya ahli ya? Sudah. Bisa. Pakai apa Cak? Pakai Canva. Pakai Canva. Berarti buat presentasi? Iya. Oh iya. Sudah oke ya pakai Canva ya? Iya. Bisa ya. Yang pertama tadi jangan lupa tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Ini buat apa? Poster, Bu. Poster. Iya. Ini sudah mencakup seluruh dari perbedaannya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perbedaan dan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah ada 4. Yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, dan yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kitab Taurat. Selanjutnya kelompok 2 melalui video presentasi PPT ya. Tadi jadi pakai apa? Canva. Pakai Canva. Oke, silakan dipresentasikan. Abad ke-12 sebelum Masehi. Diturunkan di Bukit Tursina. Menerima Bani Israel. Kitab Zabur diturunkan pada Nabi Daud. Kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Sudah presentasi semua ya? Sudah. Kira-kira yang kesimpulan yang dapat kita ambil dari diskusi kalian dari masing-masing kelompok tadi, ada berapa kitab yang masih kita imani? Ada 4. Yang pertama kita Taurat, kedua kita Zabur, ya Injil, Al-Quran. Terus kira-kira perbedaannya tadi dari segi apa yang pertama? Nabi yang menerima. Siapa yang menerima kitab Taurat? Nabi Musa. Kalau kitab Zabur, Nabi Daud. terus Injil, Nabi Isa. yang terakhir Al-Quran siapa? Nabi Muhammad. Nah, itu perbedaan yang pertama. Tadi semuanya sudah ada ya? Sudah. Yang kedua, perbedaan yang kedua Tahun diturunkan. tahun ada semua? Ada. Tadi kan ada Nabi yang menerima. Kalau Nabi menerima otomatis Nabi harus menyampaikan kepada para kaumnya. Kira-kira Taurat
Bani Israil. Terus kelompok satu sudah ada beberapa tapi ada beberapa yang belum dimasukkan ya. Kelompok 2 juga sudah bagus. Apanya tadi? PPT-nya ya. Kelompok 3 tadi pakai video ini cuma kurang keras suaranya ya. Jadi ya bisa lagi kalau membuat agak dikeraskan. Nah, presentasi kedepannya tadi juga agak malu-malu Mas Yan sama temennya sendiri, tidak usah malu-malu ya. Kira-kira yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini apa? Manfaat dari belajar hari ini apa? Mengetahui perbedaan kitab-kitab. Mengetahui perbedaan kitab-kitab Allah. Terus tahu bahwa Al-Quran apa? Sebagai pedoman hidup khususnya umat Islam gitu ya. Jadi nanti di rumah kalau bisa punya Al-Quran semua di rumahnya. Jangan hanya disimpan tapi juga dibaca. Bacanya jangan satu bulan sekali. Setiap hari. Itu adalah bentuk amalan kita kalau kita beriman kepada karena iman itu tidak hanya diucapkan tapi juga harus ditunjukkan dengan perbuatan. Gitu ya Nenek ya. Ada yang tanyakan dari sini? Tidak. Untuk pelajaran selanjutnya silakan nanti dikerjakan soal yang ada di LKS. Khususnya hikmah mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah. Kira-kira pelajaran hari ini bagaimana? Menyenangkan. Lebih selanjutnya kita akhiri pelajaran hari ini. Silakan dipimpin berdoa dulu. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Saya akhiri. Yang